Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya, Rizky Ramadan, SPD MSI, akan mempresentasikan penelitian pemula dari pendanaan PNBP UNP tahun 2021 dengan judul yaitu Machine Learning untuk mengidentifikasi permukiman kumuh berbasis citra satelit dengan studi kasus Kota Padang. Pada presentasi saat ini, saya akan membagi menjadi 6 sub tema bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah tujuan dan manfaat, yang ketiga adalah metode, yang keempat adalah draft dan pembahasan, yang kelima adalah rencana kegiatan, dan yang terakhir adalah penutup. Penelitian ini merupakan perencanaan dari 5 tahun belakang, di mana pada tahun 2017 sudah dilaksanakan penelitian serupa dengan berbasis analisis spasial, yaitu perubahan penggunaan lahan kawasan rawan longsor yang telah dipublikasikan pada Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan IPB. Kemudian pada tahun 2018 juga sudah dilaksanakan penelitian spasial dengan judul Analisis Sebaran Sekolah untuk Konfigurasi Bencana Tsunami yang telah terpublikasi pada Jurnal Geografi UNP. Kemudian pada tahun 2019, dengan subtema perkotaan juga sudah dilaksanakan penelitian yang telah terpublikasi pada Proceeding Terindeks Scopus pada seminar PSS HERS dengan judul Analisis Spasial Institusi Masjid dalam Mitigasi Bencana Tsunami. Kemudian pada tahun 2020, dengan skema pendanaan PNBP UNP pemula, juga sudah terlaksana penelitian dengan judul Tipologi Slum Area Berbasis Spatial Autocorrelation yang telah terpublikasi pada Proceeding PSTRS yang terindeks Scopus. Kemudian pada tahun 2021, peneliti masuk kepada tema Artificial Intelligence dengan judul Machine Learning untuk mengidentifikasi permukiman kumuh berbasis citra satelit yang insya Allah akan terpublikasi nanti pada Seminar Internasional 8 pada tahun 2021 atau PSTRS tahun 2021. Kemudian peneliti juga memiliki perencanaan ke depan, yaitu pada tahun 2022 peneliti ingin berkonsentrasi pada masalah penataan ruang, yaitu penataan ruang berbasis kebencanaan, kemudian perencanaan ruang berbasis partisipasi masyarakat, kemudian pada tahun terakhir peneliti ingin meneliti terkait dengan model spasial dinamik terintegrasi kebencanaan dan partisipasi masyarakat, dengan publikasi yang direncanakan pada Scopus Q1, Q2, dan Q3 atau Q4. Baiklah, presentasi ini akan dimulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini merupakan hal, yaitu penanganan permukiman kumuh menjadi salah satu agenda internasional yang selalu dikampanyekan dalam MDGs dan SDGs. Selama ini, pemetaan permukiman kumuh di Indonesia selalu menggunakan survei based mapping yang didasarkan pada kriteria fisik berdasarkan Permen PU nomor 14/PRT/M 2020. Nah, selama ini pemetaan permukiman kumuh menelan biaya yang cukup besar, yaitu 382 miliar. Untuk mengatasi masalah ini, yaitu efisiensi dan efektivitas baik dari sisi waktu dan sisi biaya, maka peneliti mengusulkan untuk mengidentifikasi permukiman kumuh berbasis penginderaan jauh menggunakan pendekatan machine learning. Beberapa penelitian telah menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi permukiman kumuh dengan parameter spektral, tekstur, struktur, geometrik lokasi studi. Namun, peneliti menawarkan terintegrasi dengan indikator kumuh yang berbasis
generic slum ontology, dan local slum ontology. Dengan bantuan citra satelit resolusi tinggi dan machine learning dengan fitur support vector machine yang berbasiskan GSO dan LSO dapat dengan cepat dan murah dalam mengkalkulasi area yang kumuh tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka pentingnya penelitian yang berjudul Machine Learning untuk mengidentifikasi permukiman kumuh berbasis citra satelit studi kasus Kota Padang. Dari latar belakang tersebut, maka muncullah pertanyaan penelitian sebanyak 2 buah. Yang pertama adalah bagaimana persebaran permukiman kumuh dengan metode ML berbasiskan citra satelit. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan tingkat akurasi dan presisi data permukiman kumuh dengan metode machine learning atau menggunakan metode survei lapangan. Tujuan dan manfaat penelitian yang pertama yaitu mengidentifikasi persebaran permukiman kumuh berdasarkan metode machine learning berbasis citra satelit. Kemudian yang kedua adalah menguji tingkat akurasi pemetaan permukiman kumuh dengan ML berbasiskan citra satelit dan survei lapangan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menyediakan informasi terkait dengan permukiman kumuh sebagai bahan untuk pengambil kebijakan dan faktor yang menyebabkan permukiman kumuh tersebut. Peneliti di sini mengambil wilayah studi yaitu Kota Padang, karena berdasarkan penelitian terdahulu pada tahun 2020, peneliti mendapatkan bahwasannya permukiman kumuh di Kota Padang itu masih cukup tinggi. Penelitian ini juga dilaksanakan selama bulan Juli dan Desember tahun 2021. Kemudian matrik analisis untuk mendapatkan hasil dari tujuan 1, maka dibutuhkan data-data. Yang pertama adalah citra resolusi tinggi. Di sini peneliti merencanakan citra Pleiades, kemudian delineasi Kota Padang, kemudian delineasi permukiman, kemudian Google Earth Image, kemudian karakteristik permukiman kumuh Kota Padang. Dengan sumber data itu berasal dari 8 Big Kotakus, kemudian survei lapangan beserta wawancara. Sehingga nanti diharapkan hasil yaitu persebaran permukiman kumuh berbasiskan machine learning. Kemudian untuk tujuan kedua, peneliti membutuhkan data titik permukiman kumuh, kemudian survei lapangan berdasarkan identifikasi yang sudah didapatkan. Hasil yang diharapkan adalah uji akurasi dari tujuan 1 berdasarkan hasil survei lapangan. Kemudian fishbone dari penelitian ini dimulai dari pengumpulan data, yaitu pengumpulan citra dan dokumen-dokumen terkait, kemudian melakukan pre-processing, yaitu koreksi geometrik, koreksi radiometrik, kemudian penajaman citra, dan pembuatan training dataset. Kemudian proses, yaitu ekstraksi data, kemudian melakukan analisis NDVI, kemudian testing rule set, kemudian survei lapangan, kemudian melakukan klasifikasi support vector mesin. Kemudian hasil yang terakhir yaitu mendapatkan persebaran permukiman kumuh beserta uji akurasi dan uji validasi. Output dari penelitian ini akan diterbitkan pada Proceeding Scopus serta bahan ajar ber-ISBN. Berdasarkan hasil-hasil yang sudah dipaparkan di atas, maka penelitian pada laporan kemajuan 70% itu telah tercapai kurang lebih 8 tahap, di mana ada tahap yang sudah selesai dan ada tahap yang belum tercapai, yaitu pada tahap ketujuh yaitu ekstraksi citra untuk mendapatkan karakteristik permukiman kumuh dengan persentase masih 75%. Kemudian penyusunan draft jurnal sebagai luaran penelitian masih berkisar 50%. Kemudian SPTJB penelitian 70% itu telah dihabiskan dana kurang lebih sebesar Rp11.900.000. Penelitian ini dimulai dengan penelusuran citra satelit resolusi tinggi. Di sini peneliti mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan citra Pleiades.
Akan tetapi peneliti menemukan solusi yaitu menggunakan Citra Worldview. Citra Worldview merupakan satelit penginderaan jauh milik Digital Globe dengan akurasi kurang lebih sekitar 2 meter. Nah, hal ini masih sesuai dengan parameter dan kriteria dalam rencana penelitian ini. Di sini peneliti sudah melihat kenampakan objek pada Kota Padang, yaitu khususnya permukiman, yaitu yang pertama ada di Kelurahan Purus, kemudian yang kedua ada di Kelurahan Batangarau. Nah, Citra Worldview ini juga digunakan untuk monitoring perencanaan penggunaan lahan, kemudian mitigasi bencana, eksplorasi pertanahan, beserta lingkungan. Kemudian, peneliti telah melakukan survei lapangan, di mana survei lapangan tersebut kepada beberapa daerah yang berpotensi kumuh berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Di mana di sini peneliti melakukan survei lapangan pada Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan beberapa kelurahannya, kemudian ada Koto Tangah, kemudian Kuranji, kemudian Padang Selatan, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan. Di sini ada foto-foto lapangan penelitian. Di sini dilihat ada kondisi drainase pada Kelurahan Anduring, kemudian kondisi MCK pada Kelurahan Flamboyan Baru. Untuk lebih lengkapnya, silakan dilihat pada video berikut ini. Permukiman kumuh di Kota Padang berada pada kategori ringan. Hanya ada satu kelurahan, yaitu Teluk Kabung, yang masuk pada kategori sedang, di mana pada lokasi ini terdapat 4-5 kriteria kumuh yang terpenuhi berdasarkan Permen PU yang sudah peneliti sebutkan di atas. Dari sisi legalitas tanah, area teridentifikasi kumuh ini
masih memiliki sertifikat tanah, dan dengan itu menegaskan bahwa permukiman kumuh tidak selalu liar atau squatter. Kemudian, hasil survei juga menunjukkan jumlah kepala keluarga yang teridentifikasi berada di permukiman kumuh. Terdapat 4.782 KK yang berada pada permukiman teridentifikasi kumuh di Kota Padang. Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji merupakan KK yang berada pada permukiman kumuh terbanyak sebesar 1.112 KK. Kemudian Kelurahan Tarantang menjadi KK penyumbang paling kecil di area teridentifikasi kumuh sebanyak 25 KK. Ini merupakan penjabaran terkait dengan jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, dan berapa jumlah KK yang berada pada permukiman kumuh berdasarkan hasil survei tahun 2021. Ini merupakan persebaran spasial dari data hasil survei yang sudah didapatkan. Masuklah peneliti pada kegiatan yang akan diselesaikan. Target penyelesaian penelitian ini itu berakhir pada Minggu ke-1 November, di mana setelah laporan 70% ini, peneliti akan mengejar untuk menyusun algoritma support vector machine yang ditargetkan selesai pada Minggu ke-2 Oktober. Kemudian peneliti juga akan menyusun draft jurnal atau paper dengan target penyelesaian Minggu ke-3 Oktober. Kemudian menyusun bahan ajar pada Minggu ke-1 November. Sekian presentasi laporan penelitian dari saya. Atas waktu dan kesempatannya dalam menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.